Terjebak Cinta Direktur Bab 49 by Shadilay episode John minta jatah. Silahkan disimak ceritanya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Tapi aku tak pantas menjadi kakakmu. Tapi aku mau, ucap Mayang. Lina entah harus bicara apa lagi. Ia sangat senang mendapatkan saudara yang sangat baik. Arda yang terbangun malam itu panik. Arda meraba-raba kasur, namun ia tak mendapati keberadaan Mayang. Kemana Mayang? Kok tidak ada? Batinnya. Apa dia pergi ya? Arda terperanjat. Arda segera bangun dan beranjak dari ranjangnya. Tidak boleh. Aku tak mau dia pergi lagi. Aku tak ingin dia meninggalkan aku lagi, ucap Arda. Arda segera turun ke lantai bawah. Saat ia sampai di tangga, ia mendengar suara tangisan. Perlahan ia mencari sumber suara itu. Dan benar saja, ia menemukan dua wanita yang sedang berpelukan di dapur. Apa yang sedang mereka lakukan di tengah malam seperti ini? Gumam Arda. Apakah Mayang sehat? Ada apa dengannya? Tunggu, apa yang sedang mereka bicarakan? Arda mendengarkan obrolan dua wanita itu. Hingga akhir, ia mendengar semua yang Lina dan Mayang katakan. Arda pun jadi teringat akan kejadian kecelakaan yang telah merenggut nyawa ayahnya. Ia pun menangis sedih mengingat hal itu. Karena di kecelakaan itu, bukan hanya ayahnya saja yang meninggal, tetapi juga paman dan bibinya, yaitu kedua orang tua Alek. Dan itu juga yang membuat ibunya pergi meninggalkan negara X. Makanya kenapa Arda hanya tinggal sendirian, sedangkan Alex sendiri tinggal di rumah kedua orang tuanya. Ibunya tak ingin mengingat kejadian kecelakaan yang tragis itu. Arda tak jadi menemui Mayang. Ia sudah tenang karena Mayang tak pergi. Ia justru merasa sedih teringat kejadian itu. Dan itu juga, ia semakin tak ingin kehilangan Mayang. Hanya ada Mayang kini di hatinya. Seseorang yang ia miliki dan ia cintai. Tak lama Mayang pun masuk ke dalam kamar. Mata Mayang agak sembab karena habis menangis. Mayang segera merebahkan tubuhnya. Arda memeluk Mayang seketika saat itu. Apa-apaan dia ini, batinnya. Namun Mayang membiarkan Arda memeluknya. Karena ia pikir Arda sudah tertidur. Mungkin saja ia tidak sadar memelukku. Ya sudah, biarkan saja, ucap Mayang. Ada yang mendengarnya senang dan makin mengeratkan pelukannya. Mayang kaget dengan reaksi Arda. Konyol sekali pria iblis ini, dalam hatinya. Namun Mayang merasa nyaman karena pelukan itu. Ia pun segera tidur karena sudah mengantuk sekali. Pagi hari terbuka. Burung-burung pun bernyanyi dengan gembira. Mayang bangun segera dan ia kaget. Kenapa begini bajuku? Kok terbuka kancingku? Dan ia makin kaget. Dan penuh dengan tanda merah di sana. Gila dia ya, bisa-bisanya mencuri dariku,
gerutu Mayang. Sedangkan Arda masih tertidur pulasnya, karena mendapatkan bekal banyak saat akan tidur. Laki-laki ini. Tapi bagaimanapun itu adalah hak dia. Mayang berusaha bangkit, namun itu tak bisa, karena Arda masih memeluknya. "Arda, bangun!" teriak Mayang sambil mengunjang tubuh Arda. Arda membuka matanya, dan ia kaget karena wajahnya masih berada di hasil buruannya semalam. "Aduh, aku ketahuan," batin Arda. Mayang sudah bangun, dan ia mendongakkan kepalanya. Ia melihat Mayang sudah seperti singa yang akan menerkam dan mencabik-cabik dirinya. Arda hanya tersenyum saja, pura-pura tak tahu. "Apa yang kamu lakukan semalam?" tanya Mayang. "Dasar tak tahu malu. Berani sekali kamu mencuri diam-diam," ujar Mayang. "Kalau mencuri memang harus diam-diam, bukan?" celutuk Arda. "Ya, memang benar sih, mencuri memang harus diam-diam." "Benar juga. Kalau tidak diam-diam, itu namanya minta." Tapi tidak boleh begini," ujar Mayang. "Aku tidak mengizinkannya kamu mencuri." "Aku sudah izin kok dengan anak kita," ujar Arda. "Izin dengan anak kita? Izin bagaimana?" tanyanya. "Aku minta izin padanya untuk berbagi sumber kehidupan pada ayahnya juga. Dan ia mengizinkannya." "Licik sekali kamu ya." Mayang merasa malu dan tampak merona. "Sudahlah, aku mau bangun, mau mandi." Arda tersenyum melihat tingkah Mayang. Mereka akhirnya mandi bersama-sama. Walaupun awalnya Mayang menolak keras, tapi tidak ada penolakan yang Arda terima. Arda tidak melewatkan kesempatan baik ini. Ia memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. "Sayang, kamu lihat si Johnku ini." Mayang merasa malu dengan ucapan Arda. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Mayang. "Dia merindukan dirimu," ucap Arda, sambil memeluk Mayang dari belakang. Lina merasa senang melihat mereka. Serasi sekali mereka berdua, batinnya. "Andaikan saja aku memiliki suami seperti tuan muda." Apa yang aku pikirkan, batinnya.
Sekian cerita Terjebak Cinta Direktur. Nantikan kisah selanjutnya dan cerita menarik lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dan menarik lainnya. Thanks for watching.